Seringkali saya mengoreksi draft proposal yang dilakukan oleh mahasiswa dalam membuat rumusan masalah. Mereka hanya mengganti kalimat yang ada di tujuan penelitian dengan kalimat tanya. Nah, kalau semacam itu, bagaimana perbedaan antara rumusan masalah dengan tujuan penelitian? Salah satu ciri dari penelitian atau karya ilmiah adalah ditulis dengan secara sistematis. Jadi penelitian itu dikatakan karya ilmiah kalau ditulis secara sistematis. Jadi artinya sistematis itu urut. Jadi ditulis secara runtun dari awal hingga akhir secara runtun. Jadi tidak bisa dibolak-balik. Demikian juga dalam membuat proposal penelitian. Dari mulai judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, luaran, sampai ke landasan teori, hasil, dan metode pembahasan, itu secara runtut. Tidak bisa dibolak-balik. Nah, kita fokus pada rumusan masalah. Di rumusan masalah, posisinya itu di antara latar belakang dan tujuan penelitian. Nah, itu artinya apa? Jadi rumusan masalah itu artinya uraian yang menjembatani dari latar belakang ke tujuan penelitian. Saya ulangi. Uraian yang menjembatani dari latar belakang menuju ke tujuan penelitian. Mudahnya kalau saya membuat rumusan masalah itu dari latar belakang langsung ke tujuan. Tujuannya diuraikan secara jelas terlebih dahulu, baru membuat rumusan masalah. Nah, bukan berarti rumusan masalah itu dibuat hanya dengan membuat kalimat yang ada di tujuan penelitian dengan kalimat tanya. Nah, ini nggak bisa dibenarkan kalau semacam itu. Lalu perbedaannya apa antara rumusan masalah dengan tujuan penelitian? Apakah hanya kalimatnya yang dibuat versi pertanyaan di rumusan masalah, sedangkan kalimat di tujuan penelitian hanya kalimat statement gitu? Ini kan tidak semacam itu. Yang perlu digarisbawahi yaitu uraian yang menjembatani tadi, yang menjembatani dari latar belakang ke tujuan penelitian, yang menjembatani. Jadi antara rumusan masalah dengan tujuan penelitian itu sangat berbeda. Nah, kita lihat atau kita fokuskan dulu ke latar belakang. Jadi latar belakang itu merupakan sebuah uraian fakta atau teori untuk membuat alasan mengapa penelitian perlu dilakukan. Nah, ini adalah latar belakang. Nah, harapannya dari latar belakang itu yaitu mengantarkan pada pembaca langsung pada inti penelitian yang akan dikerjakan. Jadi sebagai pengantar untuk pembaca pada inti penelitian yang akan dilakukan. Di latar belakang tunjukkan manfaat penelitian apa, tujuan yang ingin dicapai, itu harus jelas, itu di latar belakang. Nah, untuk lebih detailnya ada pembahasan tersendiri untuk tujuan, luaran, dan sebagainya. Salah satu contoh misalkan untuk membuat latar belakang, misalkan mau melakukan penelitian atau menguji keaktifan clay untuk menurunkan kadar gas emisi kendaraan bermotor. Nah, kira-kira latar belakangnya apa? Jadi latar belakangnya misalkan pengaruh dari gas
emisi kendaraan bermotor, ada tentunya pasti polusi udara, kan? Nah, ada poin penting, pertama polusi udara, lalu efek gas rumah kaca, ya, akibat pemanasan global. Akibat dari polusi itu menyebabkan permasalahan lagi, yaitu penyebaran berbagai macam penyakit. Itu adalah latar belakang. Nah, dari latar belakang itu digali lagi. Kenapa perlu dilakukan penelitian mengenai keaktifan clay ini untuk menurunkan kadar gas emisi kendaraan. Yang pertama, mungkin clay itu mudah diperoleh, harganya murah. Di Indonesia ini kan banyak sekali clay, itu kan potensi yang sangat luar biasa. Lalu meningkatkan aspek fungsi clay. Selama ini clay itu hanya digunakan untuk gerabah, pembuatan gerabah. Nah, bagaimana kalau dibuat filter gas? Nah, ini kan menambah nilai plus dari nilai clay tersebut. Lalu kalau dibuat prosesnya lebih mudah, dan sederhana. Lalu kalau ada yang sudah melakukan penelitian mengenai clay ini sebagai filter gas, perlu digali lagi, benarkah? Apakah clay bisa menurunkan kadar gas emisi? Lalu bagaimana caranya? Atau amankah kalau digunakan di kendaraan bermotor? Nah, ini perlu dijelaskan di latar belakang. Sebelum masuk ke rumusan masalah, kita lihat tujuan penelitian. Jadi tujuan penelitian itu sebuah uraian singkat mengenai tujuan dari penelitian tersebut. Nah, di dalam tujuan penelitian, ya, itu bisa digunakan untuk misalkan untuk menguraikan atau menerangkan, menjajaki, membuktikan, menerapkan, membuat, ya, pembuatan apa untuk menguji kadar gas CO dengan menggunakan filter, misalkan seperti itu. Nah, itu tujuan. Nah, di rumusan masalah, ya, itu yang menjembatani tadi antara latar belakang dengan tujuan penelitian. Ya, jadi pada rumusan masalah itu berupa pernyataan permasalahan yang akan diselesaikan. Nah, selanjutnya untuk rumusan masalah itu merupakan pernyataan masalah yang akan diselesaikan pada penelitian tersebut. Nah, rumusan masalah itu yang akan diliti atau dipecahkan. Nah, pada rumusan masalah, rumuskan masalah yang akan diteliti atau yang akan kamu pecahkan. Nah, ini seperti apa? Yang perlu diuraikan yaitu pendekatan, misalnya pendekatan konsep untuk menjawab permasalahan yang akan kamu teliti. Lalu hipotesis yang akan diuji itu seperti apa? Masalah yang akan dicari penyelesaiannya, lalu peluang solusi yang akan diraih. Dapat juga dijelaskan mengenai definisi, asumsi, dan batasan kegiatan tidak harus dalam bentuk pertanyaan. Jadi rumusan masalah itu tidak selalu berupa pertanyaan. Apalagi kalau pertanyaan itu dibuat, ya, dari kalimat di tujuan penelitian dirubah menjadi sebuah kalimat pertanyaan. Nah, ini menurut saya sangat tidak tepat. Kalau kalau rumusan masalah itu dibuat dari tujuan penelitian yang dibuat menjadi kalimat pertanyaan, lalu bedanya apa antara rumusan masalah dengan tujuan penelitian? Kan nggak ada. Ya, hanya bedanya di jenis kalimatnya saja. Nah, sebagai contoh untuk rumusan masalah dari tadi permasalahan untuk filter gas emisi kendaraan. Ya, di rumusan masalah dapat kamu jelaskan misalkan potensi dari clay. Nah, clay itu memiliki sifat ganda.
dalam penguraian gas emisi kendaraan bermotor. Yang pertama itu dengan cara absorpsi, penyerapan. Jadi gas-gas emisi, gas-gas beracun itu bisa diserap dengan dengan bentuk clay yang berbentuk porus, sehingga gas-gas ini bisa terserap dan terurai menjadi gas yang lebih ramah lingkungan dengan cara absorpsi. Itu sifat clay. Yang kedua, sifat clay itu mampu menyerap atau menguraikan gas dengan cara fotokatalis. Jadi fotokatalis itu penguraian gas beracun, ya, gas beracun dari gas emisi tadi bisa diuraikan dengan cara fotokatalitik dengan bantuan panas. Kalau di kendaraan berarti bisa memanfaatkan panas gas buang kendaraan bermotor tersebut. Sehingga clay itu memiliki dua sifat ganda. Jadi dalam penguraian gas emisi bersifat absorpsi dan fotokatalitik. Sehingga kalau dibuat menjadi sebuah filter, maka diharapkan filter itu mampu untuk menurunkan gas emisi dengan dua sifat ganda tadi, dengan diabsorpsi, diserap, dengan diuraikan dengan fotokatalitik. Oke, saya kira demikian penjelasan mengenai rumusan masalah atau permasalahan di dalam penelitian. Jika kamu masih belum jelas dengan cara membuat rumusan masalah ini, silakan pertanyaan, komentar bisa kamu tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sukses.